Halo, selamat datang di channel aku Milanabila99. Seperti biasa, aku update setiap hari. Dan yang pertama kali untuk kabar mantan kalian. Jadi mantan kalian apa kabarnya di hari ini? Selasa 29 Desember tahun 2020. Kabar segala aspek ya, asmaranya, keuangannya, karirnya ya. Ini udah aku shuffle, jadi langsung aku tebar saja ya. Aku kasih tahu teman-teman, ini general reading ya, yang aku tarik energi kolektif dari berbagai hari lahir, berbagai tanggal lahir, berbagai jam lahir, berbagai weton, berbagai zodiak, berbagai sio ya. Nah, perbedaan itu yang membuat semakin kecil energi yang ketarik ya. Atau bisa jadi tidak ketarik sama sekali nih energi mantan kamu ya. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok. Berarti ini bukan energi kalian ya. Sekali lagi, kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya. Berarti bukan energi kalian karena ini hanya versi YouTube. Sekali lagi, karena ini hanya versi YouTube. Kamu di sini bukan sedang personal reading, bukan sedang konsultasi pribadi sama aku. Jadi anggap aja hiburan ya. Anggap aja hiburan, kalau ya entertainment lah pokoknya ya. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian ya. Sambil memilih, aku kasih tahu kalau kalian konsultasi pribadi sama aku, pasti aku akan minta nama lengkap kalian dan foto kalian. Dan apabila dalam permasalahan tersebut ya ada sangkut pautnya dengan orang lain yang ada dalam permasalahan tersebut ada sangkut pautnya dengan orang lain, pasti aku akan minta nama lengkap dan foto orang tersebut. Nah, sedangkan di sini udah nggak ada nama, nggak ada foto, itu pun dari berbagai kelahiran. Nah, itu yang membuat semakin kecil energi kalian yang ketarik, atau bisa jadi energi kalian tuh nggak ketarik sama sekali. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya. Aku kasih tahu di sini rendikan aku seperti biasa hanya berlaku 24 jam ya, atau sehari semalam saja. Jadi wajar kalau pembahasan aku itu nggak banyak karena mau ngebahas apa? Orang cuma sehari aja kok, cerita sehari aja kok. Jadi wajar. Jadi kalau misalnya mau komen ya, mau komen tuh yang masuk akal gitu loh. Kenapa sih kok energinya gitu-gitu aja? Kok cuma sedikit sedikit aja loh? Ya judulnya gimana dulu nih ya? Kalau judulnya aku ngebahas seminggu, sebulan, setahun, barulah banyak energinya, ya. Jadi yang masuk akal ya, kalau mau komen tuh yang logis. Sampai aku tulis kayak gini biar kalian tuh nggak lupa, ya. Biar kalian tuh nggak lupa kalau aku di situ hanya 24 jam. Habisnya kamu lupa sih, ya. Buat yang macam-macam lupa sih kalau aku narik di sini 24 jam saja ya. Dan aku kasih tahu, aku hingga penutupan tahun aku sibuk banget luar biasa ya. Itu di nomor 1 ada kesibukan hingga penutupan tahun 2020 ya. Dan kesibukan aku 1 2 3 4 5 6 ya, agar terlaksana dengan baik semuanya, agar semuanya dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Jadi aku harus pandai membagi waktu ya, harus pandai membagi waktu, karena tidak semua reader bisa bikin konten setiap hari, karena bikin konten itu juga waktu teman-teman ya, juga menyita waktu ya, karena reader pun sama ya, ada pekerjaan juga sama ya, berumah tangga juga ya. Ada kewajiban beribadah juga di sini ya. Belum lagi reader itu setiap hari melayani mereka-mereka yang sedang antri konsultasi pribadi. Jadi pasti sama saja ya. Makanya harus membagi waktu sebaik mungkin di sini. Jadi penjelasan aku pasti akan, karena di sini aku ada kesibukan yang bertambah ya hingga penutupan tahun. Jadi pembahasan aku akan lebih singkat ya dibanding biasanya. Tapi singkat, tapi padat dan jelas loh ya. Kita tenang aja. Oke, buat kalian yang pilih nomor 1, mantan kalian apa kabarnya ya? Di hari Selasa 29 Desember tahun 2020, kabar asmaranya, kabar keuangannya, kabar karirnya ya, semuanya apa kabarnya? Oke. Ini ada kartu Knight of Wands ya. Ini ada The Empress, ini Nine of Cup. Buat mantan kalian yang pilih nomor 1 di sini, aku melihatnya mantan kalian di hari ini tuh sedang bergairah hidup banget ya. Sedang bergairah banget, sedang semangat hidup banget, semangat banget ya dari segala aspek ya. Baik percintaan, keuangan, karir ya, ini semangatnya berapi-api gitu loh ya. Dan memang bagus ya, ini positif semuanya, asmara, keuangan, dan karir semuanya positif di hari ini ya, nggak ada yang negatif, bagus semuanya.
ya bagus semua nih energinya. Saya melihatnya dari pekerjaan dulu nih ya. Ini merasakan pekerjaannya itu apa ya, prospek gitu ya. Jadi kedepannya dia merasakan wah ini prospek nih kedepannya, dan aku merasakan apa, hasil gitu ya, hasil dari pekerjaan ini cepat gitu teman-teman ya. Jadi nggak lambat laun, jadi yang didapat itu nggak lambat laun tapi cepat gitu loh, pesat gitu loh ya. Nah di hari ini pun dia mengalami keberhasilan, kelancaran ya, sehingga kalau pekerjaan lancar otomatis keuangan lancar kan, subur kan keuangannya. Nah begitulah, jadi keuangannya, pekerjaannya bagus banget ya. Kalau aku kasih nilai di sini, aku kasih nilai 9 deh ya. 9, aku nggak berani kasih nilai 10. Kenapa? Karena kalau 10 seolah kayak mendahului Sang Maha Kuasa, mendahului alam semesta, mendahului Tuhan ya. Aku nggak mau mendahului Tuhan, apalagi di sini hanya meramal ya. Meramal dan menebak beda. Kalau menebak itu mendahului Sang Maha Kuasa. Nah kalau meramal tidak mendahului. Nah makanya aku kasih nilai 9 deh mentoknya, aku nggak berani kasih 10 ya. Nah berarti kalau aku kasih nilai mentok 9 gitu, kira-kira kamu bisa kan ngerti kan gambarannya gimana. Nah begitulah, jadi subur banget ya. Dan pekerjaannya tuh ini menjanjikan ya. Ini ada pekerjaan yang sangat menjanjikan ya, yang membuat dia itu puas gitu loh. Dan ini pikirannya gitu ya, tergesa-gesa pengen segera sukses teman-teman. Jadi dia gini loh ya, ada pekerjaan, ada bisnis, ada apa di sini gitu ya. Wah ini kok menjanjikan banget ya. Wah aku harus semangat nih ya. Aku kalau kayak gini nih bisa cepet kaya nih aku. Nah gitu loh ya. Aku bisa cepet kaya nih. Nah jadi dan dia tuh memang pengen segera kaya di sini ya. Dan memang di hari ini tuh saya melihatnya lancar banget ya pekerjaannya, dan keuangannya pun otomatis bagus banget lah pemasukannya di hari ini ya. Jadi positif banget. Termasuk dalam hal asmara, saya melihatnya pun baik-baik banget ya di sini. Saya melihatnya di hari ini tuh ada pertemuan ya mantan kamu dan pasangannya ya. Dan pembicaranya tuh jauh banget ya. Jadi yang diobrol tuh masalah pernikahan ya, yang diobrol tuh masalah rumah tangga. Jadi pengen segera berumah tangga nih pasangan mantan kamu ya. Dan mantan kamu juga pengen segera punya anak gitu loh. Dan ini obrolannya tuh udah jauh banget teman-teman, sampai ini terutama yang masih pacaran loh ya. Sekalipun ini masih pacaran, ini sudah jauh banget obrolannya di hari ini ya. Jadi dia tuh di hari ini ngobrolin rumah tangga ya, ngobrolin pernikahan, ngobrolin ketika tinggal satu atap atau udah berumah tangga, dan ngobrolin anak di sini kalau udah punya anak gitu loh ya. Jauh banget obrolannya ya. Makanya nih aku bilang ini semangat ya, semangat hidup sedang bergairah ya. Semangat dalam percintaan, semangat dalam keuangan, semangat dalam pekerjaan. Dan memang baik-baik aja semuanya di sini ya. Nggak ada masalah sih di sini. Baik semuanya ya. Cuman di sini tuh mantan kalian cukup ada godaan sih di hari ini ya. Ada godaan dari seseorang yang apa ya, yang menurut mantan kamu juga oke secara fisik gitu ya. Nah dan aku melihatnya merespon dia ya, dia merespon, jadi nggak ada masalah yang gimana gimana ya. Jadi baik-baik aja asmaranya gitu loh ya. Udah punya pasangan, belum lagi ngerespon yang lain, yang mana yang lain tersebut kata dia tuh cantik, ganteng, kata mantan kamu tuh udah cantik, ganteng gitu ya. Apa, merespon aku lagi. Nah dia seneng banget di hari ini. Jadi ini di hari itu menyenangkan banget ya kabarnya ya. Asmara menyenangkan, keuangan menyenangkan, pekerjaan menyenangkan gitu di sini ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, dan Taurus ya. Ini tidak ada energi yang paling mendominasi, jadi semua sama besarnya. Buat kalian yang ingin konsultasi pribadi, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Kumohon jangan telepon ya. Sekali lagi kumohon jangan telepon, tapi langsung chatting di WhatsApp aku. Bukan ngobrol, bukan curhat, bukan kenalan, bukan nyari jodoh, oke? Tapi serius konsultasi pribadi sama aku ya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 2 ya. Sekali lagi teman-teman, penjelasan aku akan singkat tapi padat ya, karena aku harus bagi waktu kesibukan aku gitu loh ya, agar semuanya tetap berjalan dengan baik ya. Ace of Cups ya, The Devil, The Chariot ya. Karena memang tidak semua reader bisa bikin konten setiap hari teman-teman, karena sama saja ya juga ada kesibukan gitu loh.
Jadi kalau misalnya panjang banget penjelasannya, yang lain terbengkalai. Kesibukan aku yang lain tuh nggak selesai gitu loh ya. Oke, di sini teman-teman aku akan update bagaimana kabar mantan kalian dari segala aspek, asmara, keuangan, dan karir. Update hari ini Selasa 29 Desember tahun 2020 ya. Nah, kalau di nomor 2 ini barulah ini ada masalah ya. Jadi aku melihatnya dalam hal percintaan kayak gini ya. Di hari ini tuh kayak nggak izin gitu teman-teman ya. Jadi dia nggak izin tapi tiba-tiba udah ada di luar gitu loh. Kemudian pasangannya itu curiga gitu kan. Pokoknya di sini sedikit ada perdebatan gitu ya, dan ini sama-sama nggak mau mengalah ya. Jadi di pikiran pasangannya tuh, kamu kemana gitu ya? Kenapa kamu nggak ngomong sama aku? Tiba-tiba kamu ada di Starbucks misalnya kayak gitulah. Aku kan nggak tahu, nggak mungkin lah aku balas nggak mungkin lah aku lihat sedalam itu karena ini energi banyak orang ya. Bisa ada yang ke Starbucks ya, bisa ada yang ke warkop, bisa ada yang ke kafe, kan beda-beda ya, terkecuali kamu sama aku personal reading sehingga bisa kebaca gitu loh ya. Tapi kalau di sini energi banyak orang ya. Jadi aku contoh satu aja, misal nih dia lagi ngopi nih di mall ya, di Starbucks misalnya ya. Loh, bukannya kamu tadi bilang kamu di rumah aja, tapi kenapa kamu di video call tiba-tiba kamu ada di Starbucks ya? Nah gitu loh. Sama siapa? Sama siapa kamu ke sana? Kamu janjian ya? Bla bla bla. Nah ini itu contoh aja ya, contoh aja, nggak harus kayak gitu. Contoh aja di sini. Pokoknya di sini ada kecurigaan ya, karena ini keluar ya, keluar keluar rumah gitu ya, dan ini antara yang dia omongkan dengan pasangannya itu faktanya ya itu berbeda teman-teman. Nah sehingga pasangannya itu marah ya, ada kecemburuan sehingga ada perdebatan di hari ini. Dan saya melihatnya baik mantan kamu maupun pasangannya sama-sama ingin menang, sama-sama ingin benar gitu loh di sini ya. Saya kesana melihatnya ya, ada kecurigaan. Jadi pasangannya tuh yakin banget kalau dia itu di Starbucks itu dia nggak sendiri tapi janjian gitu ya, janjian sama lawan jenis tentunya gitu loh ya. Nah sedangkan sedangkan mantan kamu itu nggak ngaku teman-teman, jadi berbagai alasan ya, sama-sama mau menang, sama-sama mau benar lah ya, yang aku bilang tadi ya. Jadi ada masalah kalau yang nomor 2 di sini. Kalau dalam hal pekerjaan pun ya sama, ini juga juga kurang baik. Jadi gini teman-teman, saya melihatnya di sini tuh mantan kamu ada apa? Ada bisnis bersama di sini ya. Bisa bisnis bersama atau tapi lebih pada bisnis bersama sih di sini ya. Nah, ini mencurigakan ya, mencurigakan rekan bisnisnya tersebut kurang jujur ya. Jadi seolah dia itu ingin untung lebih gitu loh teman-teman. Nah, itu dia merasakan. Tapi ini eh kalau kalau perdebatan sih nggak sampai berdebat, cuman ini ditanyakan. Contoh nih misalnya, loh, misalnya ya, uang itu sudah masuk dalam seminggu misalnya ya, tapi rekan bisnisnya itu masuknya ngomongnya tuh setelah 1 bulan. Nah ini ditanyakan, contoh aja ini ya, contoh aja, nggak selalu kayak gini, enggak. Cuman ini contoh aja karena ini sedikit ada pertanyaan gitu ya, yang mana pertanyaan itu adalah sesuatu yang menjanggal di pikiran mantan kamu karena dia menganggap rekan bisnisnya itu ingin lebih untung gitu. Contoh aja misalnya ya, rekan bisnisnya itu berkata ini tuh akan cair ya nanti di bulan Februari tahun 2021 gitu ya. Ternyata ya dia di minggu keempat atau di pekan keempat Desember 2020 udah cair. Nah ini ditanyakan, loh bukannya ini udah cair ya, kemana nih ya, lalu kemana nih uang, bukannya udah cair, kalau udah cair kemana nih uang, nah kenapa kok nggak jatuh ke kita gitu loh ya. Nah ini mencurigakan uang itu jatuh ke rekan bisnisnya. Nah contoh aja di sini ya. Dalam hal keuangan pun otomatis kalau udah pekerjaan kayak gitu dia merasa rugi ya, merasa ada kerugian di hari ini karena dia merasa rekan bisnisnya itu lebih untung dibanding mantan kamu. Nah gitu loh ya, jadi ada kemarahan ya, di hatinya tuh ada emosi ya. Kurasa ini cukup emosional ya di hari ini, baik dalam segi keuangan, segi percintaan, segi pekerjaan ya.
ini cukup emosional di hari ini, cukup cukup membuat pasangan kamu tuh emosi ya di hari ini ya. Jadi kurang baik ya, bermasalah di sini energinya ya. Oh ya, buat kalian yang pilih nomor 2, bila kalian ingin konsultasi pribadi, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Kumohon jangan telepon, tapi langsung chatting di WhatsApp aku ya. Bukan untuk ngobrol, bukan curhat, bukan kenalan, bukan cari jodoh. Tapi sekali lagi buat kalian yang serius konsultasi pribadi sama aku, oke? Oke, langsung aja. Di sini kamu dealing dengan Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Ini energi yang paling kuat dari Cancer dan Scorpio ya. Cancer, Scorpio kuat banget. Selanjutnya buat kalian yang pilih nomor 3, mantan kalian apa kabarnya ya di hari Selasa 29 Desember tahun 2020 ya. Dari segala aspek asmara, keuangan, dan karir apa kabarnya ya. Ada kartu Wheel of Fortune di sini, The Moon ya, Temperance. Ini juga ada sedikit masalah, cuman ada solusinya gitu, beda dengan nomor 2 ya. Aku bahas dari segi atau aspek dari pekerjaan dulu deh, atau karir dulu. Saya melihatnya kayak gini ya, pekerjaan dia tuh baik-baik aja gitu ya. Cuman kadang dia itu ada ketakutan ya, ada kekhawatiran di mata bosnya itu, kalau ini misalnya dia seorang PNS, TNI, Polri, BUMN gitu ya. Jadi dia merasa soalnya sebelumnya tuh sering mengalami kesalahan gitu ya, kemudian ditegur oleh atasannya. Nah, di hari ini tuh dia udah mengerjakan sebaik mungkin, tapi perasaan dia tuh tetap ada ketakutan karena dia nggak ingin ya pekerjaannya itu kurang memuaskan gitu loh ya di mata bosnya. Tapi saya melihatnya di hari ini sih nggak ada teguran yang gimana-gimana sih ya. Ya, di hari ini nggak ada teguran. Jadi hanya di pikiran dia aja yang was-was gitu loh ya. Jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada teguran yang gimana-gimana dari bosnya, nggak ada di sini. Dan mantan kamu pun merasakan dia sudah memberikan kinerja yang sangat baik di hari ini gitu loh. Cuman walaupun demikian tetap aja was-was gitu loh ya. Aduh, gimana ya, aku bakal ini nggak ya gitu ya. Ada yang salah dan sebagainya, dan bla 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 gitulah. Pokoknya ada kekhawatiran, tapi saya melihatnya tidak ada yang salah sih, dan nggak ada teguran ya dari bosnya, nggak ada di sini. Kalau semisal dia seorang pengusaha di hari itu, kayak pedagang, bisnis, nah saya melihatnya dia sudah mengerjakan dengan sebaik mungkin pekerjaannya, dan memang berjalan dengan lancar. Cuman dia nggak yakin gitu ya dengan pekerjaan dia, gitu-gitu aja gitu loh ya. Jadi dia merasa, saya kalau ingin benar-benar kesuksesan yang saya dapatkan, saya harus menambah bisnis yang lain lagi gitu loh. Dalam hal keuangan saya melihatnya ini ada was-was ya. Kan saya udah bilang ini pekerjaannya nih, baik yang bisnis maupun yang PNS, TNI, Polri, ini berjalan dengan baik ya. Terutama yang berbisnis berdagang tuh laris lah di hari ini, laris banget ya, laris besar ya, laku besar di hari ini. Cuman ini otomatis kalau laris pasti kan uang yang dia dapatkan sangat besar ya kan. Nah, cuman ini ada kayak obrolan sebelumnya, aku rasa nggak di hari ini tapi udah kemarinnya ya. Ini sudah ada omongan bahwa bahkan ini omongan ini dari sebulan yang lalu deh ya. Sekitar sebulan yang lalu ini sudah ada obrolan bahwa uang ya, ini ada tagihan teman-teman ya, ada tagihan, dan kurasa Desember ini ya dia wajib membayarnya seperti itu. Nah, sedangkan dia berharap tidak ditagih di hari ini gitu loh ya. Ya, berharap di hari ini nggak ada penagihan ya. Tapi memang saya melihatnya tidak ada penagihan sih di hari ini ya. Jadi ada kewas-wasan di pikiran dia itu, semoga aja deh di hari ini orang itu nggak nagih aku gitu loh ya. Berharap nggak nagih gitu, dia khawatir sekali ada ya ditagih ya, sehingga uangnya kalau kalau
Kan kebanyakan orang kalau butuh uang mereka bersemangat ya, tapi kalau giliran membayar utangnya mereka nggak mau. Nah sama dengan di sini, jadi seolah dia tuh nggak mau membayar hutang ya mantan kamu di sini. Ini ada obrolan ya yang mana akan ditagih gitu loh ya di bulan ini ya, dan ini menduga ya, aduh pasti nih ya di hari ini dia akan nagih aku nih di hari ini. Jadi pikiran dia cukup pusing. Jadi walaupun di hari ini laku besar ya, laku keras ya dagangannya, bisnisnya, tapi ada kekhawatiran ya, karena pada intinya nggak mau ditagih gitu loh, nggak mau kalau disuruh bayar utang. Jadi dia berharap semoga deh orang itu nggak nagih aku gitu loh. Ada seperti itu. Dan memang nggak ada penagihan ya, nggak ditagih di hari ini, nggak ditagih ya, entahlah mungkin besok lusa ya kan. Makanya terus update setiap konten-konten aku ya. Itulah ya kabar mantan kalian di hari ini ya. Oh, dalam segi asmara ya. Ini juga ada apa, baik-baik aja gitu ya, nggak ada masalah juga dengan asmara. Hanya ini menduga gitu ya, kenapa sih kamu tuh di hari ini aku melihatnya ya, di hari ini tuh pasangan pasangan mantan kamu itu banyak ngobrolin tentang masalah pekerjaan dan keuangan di sini. Nah sehingga mantan kamu itu nggak enak di pikirannya, risih gitu loh, kamu loh ya masih begini aja belum berumah tangga sama aku, terutama yang pacaran ya, kamu masih pacaran aja udah sejauh itu ngobrolnya. Padahal kalau berbicara perekonomian, keuangan, itu sepatutnya orang yang sudah berumah tangga ya. Kenapa kamu yang masih pacaran sama aku udah sejauh itu ngomongnya? Nah itu bikin mantan kamu itu khawatir ke depannya. Wah gimana nih kalau misalnya seandainya ya aku keadaan down nih perekonomian aku ketika lagi jatuh nih, yang namanya perekonomian kan keuangan perekonomian kan kita nggak mungkin selalu di atas, kan nggak mungkin, tapi berputar kan, jadi pasti ada masa di mana kita di bawah. Nah kata dia, gimana nih kalau seandainya aku keadaan down besok, nah kamu aja terlalu ngurus keuangan, kamu terlalu ngurus pekerjaan gitu loh. Nah ini membuat mantan kamu itu sedih ya di hari ini ya, ada kesedihan dalam hal percintaan, cuman dia tuh berusaha untuk tidak terlalu negatif thinking. Jadi ya udahlah jangan terlalu negatif, ya udahlah positifin aja, kali aja dia itu sebagai penyemangat aku dalam mengejar kesuksesan. Jadi jangan jangan berpikir tentang negatif dulu nih, aku pusing kata dia ya. Jadi dia gak mau pusing teman-teman, jadi dia mempositifkan, walaupun sebenarnya tuh di pikiran dia itu ada perasaan was-was ya, kenapa sih ini orang kok berat banget masalah keuangan ya, berat banget masalah pekerjaan. Nah itu loh ya, jadi berat sebenarnya di pikiran mantan kamu tuh berat, cuman ini berusaha untuk mempositifkan, jadi gak mau pusing gitu loh ya. Ya udah deh, mending aku positif thinking aja sama dia. Nah gitu teman-teman ya, itulah kabar mantan kamu di hari ini ya. Buat kamu yang ingin konsultasi pribadi, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Buat kalian yang serius konsultasi pribadi, ya, karena bukan untuk ngobrol, bukan untuk curhat, bukan untuk kenalan, bukan untuk cari jodoh, tapi sekali lagi untuk kalian yang serius konsultasi pribadi sama aku, oke? Langsung aja di sini kamu dealing dengan Sagittarius ya, Pisces dan Cancer ya. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye-bye.